Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-faslur rabi'u utawi ikilah iki pasal kang papat. Bihurmatin nazirojuli kang tetep ing dalem mertelaaken den haram akene ningaline wong lanang ilene sai maring pira-pira wong wedon al aznabiyati kang weneh-weneh kabeh. Al-faslur rabi'u, ini pasal yang keempat. Bihurmatin nazirojuli, dalam menerangkan haramnya melihat seorang laki-laki ilanisai kepada perempuan al aznabiyati yang orang lain, wa aksihi, dan sebaliknya si perempuan haram melihat kepada laki-laki. Qala Allah Ta'ala, qala telah bersabda sapa Allah Ta'ala bi suratil ahzab, dalam surat al-ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna, dan apabila meminta kalian semua kepada perempuan, mataan banda ay syai'an tegese sesuatu, min alatil baiti, dari alat rumah tangga. Pas'aluhunna, maka memintalah kalian semua wahai para laki-laki, hunna terhadap para perempuan, miwaroi hijabin, dari belakang hijab. Ay satrin tegese tutup-tutup, yasturukum, yang menutupi sater kepada kalian semua, anu dari para perempuan. Wa yasturuhunna, dan menutupi satru terhadap perempuan, angkum, dari kalian semua. Wa qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala fi suratin Nur, dalam surat An-Nur, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khairum bima innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kul, katakan olehmu Muhammad, lil mu'minina, kepada seluruh mukmin laki-laki, yagudu, memejamkan ya si mukminin, min absorihim, dari penglihatannya mukminin. Dari apa? Ay amma, dari sesuatu layahilu, yang tidak halal lahum, untuk mukminin, nazruhu, melihatnya itu, pejamkan mata mereka dari sesuatu yang tidak halal dilihatnya. Wa yahfazu, dan menjagalah mukminin, furujahum, pada kemaluan-kemaluannya mukminin. Ai amma, tegese dari sesuatu, layahilu, yang tidak halal, lahum, untuk mukminin, opo fi'luhu, mengerjakannya biha dengan huruj,
jagalah kemaluanmu dari sesuatu yang tidak halal ketika dikerjakan untuk itu kemaluan. Zalika azka lahum, zalika memejamkan mata dan menjaga farji, azka itu lebih bersih, ai khairun tegas lebih baik, lahum untuk mukminin. Innallaha sesungguhnya Allah, khabirun itu yang awas pada, bima dengan sesuatu, yasnaun yang berbuat ya mukminin. Khabirun yang awas yang mengawasi. Bil absori, sesuatu yang dilakukan oleh apa? Bil absori, dengan penglihatan, wal furuji, dan kemaluan. Karena Allah mengetahui, fayujazihim alaihi, fayujazihim, maka akan membalas Allah terhadap mukminin, alaihi, terhadap itu mayasnaun. Waqulan, katakan olehmu wahai Muhammad, lil mukminati, untuk seluruh perempuan mukmin, yagdudna, memejamkanlah mukminat, min absorihinna, dari penglihatan mukminat, amma, dari sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, liman lahunna, kepada mukminat, opo nazruhu, melihate emak, wa yahfazna, dan menjagalah mukminat, furujahunna, pada kemaluan mukminat, amma, dari sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, lahunna, untuk mukminat, opo fi'luhu, mengerjakan emak, biha, dengan itu furuj. Jagalah kemaluan dari sesuatu yang tidak halal. Wa qala, dan telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. An-nazratu utawi pandangan, iku sahmun, bagaikan anak panah, masmumun, yang telah diracuni, min sihami iblisa, dari anak panahnya iblis. Ya, ini anak panah ya. Paman tarokaha, paman maka siapapun, tarokaha, yang meninggalkan man ing nazroh, ay an nazroh, tak tegasnya memandang, siapapun yang tidak memandang, khaufan, karena takut, minallah, kepada Allah Ta'ala, ay godobahu, tegese bencinya Allah, a'tahu, maka akan memberikan kepada itu man sopo Allah Ta'ala imanan, pada keimanan, yajidu, yang akan menemukan yasiman, halawatau, pada manisnya itu iman, ay al imani, tegese iman, biqalbihi, di dalam hatinya man. Siapapun yang menjaga pandangan karena takut kepada Allah, maka Allah berikan iman, yang mana orang tersebut akan merasakan manisnya iman tersebut di dalam hatinya, kalau kita menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Wa qala, dan telah bersabda sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, iyyakum wa nazrota, iyyakum, hati-hatilah kamu, harus takut kalian semua, wa nazrota, pada pandangan, ai itaku, tegese takutlah kalian semua, an nazrota, pada pandangan, fa innaha, karena sesungguhnya nazroh, tazro'u, itu menumbuhkan nazroh, ayat tas butuh, tegese menetapkan nazroh, fil qalbi, di dalam hati, syahwatan, syahwat. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu terhadap pandangan, karena di pandangan itulah akan menumbuhkan di dalam hati syahwat, gitu. Wakafa, dan cukuplah untuk seseorang, gitu, biha, dengan itu nazroh,
fitnatan apa nih fitnatan fitnah wakafa biha fitnatan ya, itu pandangan itu sudah cukup untuk timbulnya fitnah gitu kan. Wahazihil jumlah, dan ini jumlah mana? Waqafa biha fitnatan. Fi'lun itu fi'il, wa fa'ilun dan fa'il, wa tamyizu dan tamyiz. Qafa fi'il, fa'ilnya domir goib, takdirnya huwa, kembali ke si orang. Fitnatan jadi tamyiz. Waqala, dan telah berkata sopo Sa'ad bin Jubair, Sa'ad bin Jubair, inna makanat, sesungguhnya adanya atau terjadinya opo fitnatu Daud, fitnahnya Nabi Daud alaihi salam, iku min ajli nazrati, karena pandangan. Jadi fitnah yang terjadi terhadap Nabi Daud itu karena dari pandangan. Ruwiyah, telah diriwayatkan opo ana Dauda, sesungguhnya Nabi Daud, waqa'a, itu telah jatuh. Itu opo baso, maksudnya jatuh teh. Waqa'a, telah tertuju gitu, tertuju. Opo baso ruhu, pandangan Nabi Daud, alam ro'ati Uria bin Hannam, atas istri Uria bin Hannam. Berarti istri orang ya, istri orang. Ini emang istri Uria teh cantik. Begitu melihat Nabi Daud, pamala, maka cenderung terciut, tergoda. Opo qalbuhu, hatinya Nabi Daud, ilaiha, terhadap imro'atu Uria. Walaisa, dan tidak ada lahu untuk Nabi Daud, fi haza, di dalam cenderung hatinya kepada istri Uria, zanbun, dosa, albatata, sama sekali. Jadi Nabi Daud melihat istri Uria cantik kan, lalu pamala qalbu ilaiha, hatinya naksir gitu. Nah ini menaksir atau menyukai istri orang lain, ini tidak dosa. Tidak dosa, tidak apa. Karena yang tahu juga hanya kita. Dan itu ya laki-laki normal kalau melihat seorang wanita yang cantik lalu jatuh cinta, dan itu tidak dosa. Kenapa? Tidak dosa, albatat sama sekali. Ya artinya boleh-boleh saja gitu. Karena itu yang tahu kita. Terus jatuhnya pandangan, wa amma wuqui basorihi, adapun tertujunya pandangan Nabi Daud alaiha, terhadap imro'ah atau Uria, bigwiri qasdin, tanpa sengaja, palaisa, maka tidak ada itu wuqu'u basor bizanbin, itu dosa. Terus kita memandang kepada wanita lain, kepada istri orang tanpa sengaja, dosa tidak? Ya tidak. Karena kita memang punya mata. Tuh. Makanya seorang istri harus senang ketika suaminya melihat wanita cantik, naksir. Kenapa? Karena berarti suami saya normal. Gitu. Kalau begitu melihat wanita, wah wanita jelek lah, malah suka, wah normal. Gitu. Terus dari adanya rasa suka, wa amma husulul maili, adapun terjadinya suka, terjadinya cenderung hati, gitu. Naksirlah. Akibanadi, setelah melihat, iku palaisa, maka tidak ada husul mail aidon juga, zanban, dosa. Lalu sukanya seseorang pada seorang wanita setelah dia melihat, lalu suka, itu pun tidak termasuk dosa. Kenapa? Li anal maila laisa fi wus'ihi. Li anal maila, karena rasa suka cenderungnya hati gitu, mail teh.
Laisa itu tidak ada mel pius atin, apa pius ihi gitu, dalam keleluasaan seseorang. Artinya apa? Tidak bisa dihindari. Yang namanya rasa itu tidak bisa dihindari, ya. Rasa suka, talaisa, maka tidak ada itu mail mukalapan yang dibebankan bihi terhadap Nabi Daud khususnya. Makanya rasa cenderung kepada wanita lain, suka kepada wanita lain, yaitu tidak menjadikan beban dosa, tidak. Kenapa? Karena memang itu ya anugerah Allah ketika kita ya mencintai, menyukai hal-hal yang bagus, anugerah Allah. Nah, jadi memandang kepada wanita lain tanpa sengaja tidak dosa. Lalu dari pandangan itu hasil rasa suka kepada wanita tersebut juga tidak dosa. Cuman yang bahaya setelah itu. Nah, setelah masuk ke dalam hati rasa suka, nah kelanjutannya yang berbahaya. Karena memang dari mata turun ke hati, dari hati menggerakkan ke tangan, menggerakkan ke kaki, ya. Kata hati, udah sana pakai motor, samperin. Ke siapa? Ke kaki, kaki jalan, nah, gitu. Nah itu yang bahaya mah. Adapun kita memandang tidak sengaja, tidak dosa. Adapun kita lu suka, itu pun tidak dosa. Ya, yang bahaya ini setelah itu, ya. Ini pun terjadi kepada Nabi Daud. Palama waqa'a, maka ketika terjadi fi qalbi, di dalam hati Nabi Daud, mahabbatuha, cinta kepada istri Uria, kan itu istri orang, ya. Tolaba, maka meminta Nabi Daud min Uria, terhadap Uria. Aduh, tidak bisa menahan Nabi Daud, suka. Maka dia mendatangi suaminya, namanya Uria. Faqala, maka berkata Nabi Daud telah terhadap Uria alaihissalam, ungzul animra'atik, ungzul, turunlah kamu, animra'atika, dari istrimu, wakfilniha, dan berikan tanggunganlah kepadaku atas istrimu itu. Jadi Nabi Daud terang-terangan aja minta ke suaminya, Uria, wayahna ya, istri kamu harus turun dari istrimu, dan istrimu harus diberikan tanggung jawab kepada saya. Yang minta Nabi, sementara Uria umat. Maka pastahya, maka malu sopo Uria ayyarudahu, menolak terhadap Nabi Daud. Nah, karena yang minta Nabi, waduh, nggak enak nih kalau nggak diturut, malu kalau nggak diikutin. Akhirnya watallaqoha, dan menceraikannya Uria terhadap itu istrinya. Preman juga ya, Nabi Daud tuh diminta ya tuh. Waduh. Nah, pada waktu itu wakana, dan ada zalika, memintanya Nabi Daud kepada Uria agar supaya istrinya ditanggungjawabkan kepada Nabi Daud, itu jaizan, boleh bisyariati Dauda, di dalam syariat, di dalam ajaran Nabi Daud alaihissalam. Bahkan mu'tadan, dibiasakan, menjadi suatu hal yang biasa, fima, di dalam sesuatu, baina umatihi, di antara umatnya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ghairi mukhilin, tidak merusak bil maru'ah, terhadap harga diri, bahkan tidak mengganggu terhadap harga diri. Jadi umpamanya Mas Ardi sama Mas Pomo, Mas, isi saya buat aku ya, gitu. Ya udah tuh, isi kamu buat saya juga. Nah itu di zaman Nabi, di syariat Nabi Daud mah nggak
Itu biasa begitu, ya. Tuh. Cuma tetap dicerai gitu, cerai, ya. Nah, cuman masalahnya ini kan yang bertindak nabi gitu. Ila anahu bagaimana? Fakana maka ada keadaan pada waktu itu yas'alu bertanya ba'duhum sebagian umat Nabi Daud ba'dan pada sebagian lain. Nah ternyata di kalangan umat Nabi Daud ini pada bisik-bisik tetangga gitu. Apa? Ayanzula menurunkan Nabi Daud anjaujatihi dari istrinya Uria, lalu payatajawajaha maka menikahi Nabi Daud terhadap itu istri Uria. Itu Nabi Daud istrinya udah banyak juga ya. Uria kasihan itu, cuma satu-satunya diminta. Wah. Nah, izan ketika Nabi Daud minta kepada Ureha untuk menceraikan istrinya dan istrinya itu lalu ditikah oleh Nabi Daud, ajabathu maka menjadi bangga si istrinya Ureha kepada Nabi Daud. Ya untuk seorang istri jadi bangga dia. Saya jadi istri Nabi gitu. Yang tadinya istri seorang umat. Ini tiba-tiba ada seorang Nabi namanya Nabi Daud langsung meminta ke suami saya untuk menceraikan saya, lalu saya dengan istrinya. Nah, ini suatu kebanggaan untuk seorang istri pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kacau begitu ya. Nah, wa ingkana walau haza ya, haza ini mana? Nabi Daud minta kepada Ureha untuk menceraikan istrinya, lalu ditikah oleh Nabi Daud. Wa ingkana walaupun ada ini haza jaizan itu boleh ya, karena memang sudah diceraikan lalu ditikah oleh Nabi Daud, walaupun itu boleh fi zohiri syariat, di dalam zohir syariat apa? Di dalam fakta syariat Nabi Daud. Cuman ila anau terkecuali sesungguhnya itu kejadian layaliku tidak pantas kepada Nabi Daud. Kenapa? Ditarki karena meninggalkannya Nabi Daud al-abdullah terhadap yang lebih utama. Makanya ya itu ya, ada laik, ada goer laik. Seperti usaha usaha. Yang penting mah nyari duit mah halal. Nah, tapi kan usaha tersebut ada yang laik, ada yang goer laik. Kasab itu ada kasab laik, ada kasab goer laik. Ada yang pantas, ada yang tidak. Umpama contoh, seorang ustaz, seorang kiai, dia usaha yang pantas dengan kayak apa? Ya jual kitab, punya toko kitab, punya jualan alat-alat ibadah, sejadah. Nah itu pantas. Itu halal dan laik. Ada lagi halal tapi nggak pantas, dagang cilok atau gojek, kiai gojek. Nah, walaupun halal tapi itu tidak laik, tidak pantas. Nah itu makanya tetap jangan sampai keluar dari laik, goer, laik, pantas sama tidak pantas, walaupun yang penting halal gitu. Nah ini syariat Nabi Daud ya boleh ya. Di syariat Nabi Daud boleh seseorang minta kepada suami seorang perempuan untuk menceraikannya. Ardi, ayahnya, kamu harus menceraikan istri kamu karena saya suka sama istri kamu, buat istri saya. Nah itu teh di syariat Nabi Daud itu boleh. Cuman itu boleh nggak pantas buat seorang nabi gitu. Makanya fa'atabahu
atabahu, maka menegur kepada Nabi Daud soko Allah ala zalika, atas itu perbuatan Nabi Daud. Seperti ustadz, ya apa aja boleh, pinter main gapleh boleh ya, pinter main catur boleh, duduk bergaul dengan siapapun boleh seorang kiai, tapi pantas apa tidak gitu ya. Hari kiai mah pantasnya di pesantren ngajar santri, ini kiai di diskotik ya, ya kan, walaupun itu hak pribadi ya, tapi kan nggak pantas. Dakwah di mana baik boleh, cuman pantasnya di mana? Nah, ya, likuli makolil, likuli makom makol. Setiap tempat ada pembicaraannya. Gitu. Makanya Nabi Daud sama Allah ditegur, gitu. Ya, nah. Tetap, tapi summa inna tolaba Dauda, lalu sesungguhnya memintanya Nabi Daud imro'atan pada imro'ata Uria, pada istrinya Uria di Sirin, itu karena rahasia. Nah, ya lamu yang mengetahui terhadap sir sopo Allah Ta'ala. Tapi ya perjalanan Nabi mah untuk tasrek ya. Nah ini akhirnya bener kan, Nabi Daud menikah dengan istri Uria. Di situ ada rahasia. Apa rahasianya? Allah yang tahu. Apa itu? Wahwa lan utawi sir iku ano sesungguhnya Nabi Daud lama tajawajah, ketika menikahi Nabi Daud terhadap imro'atu Uria, atat maka melahirkan imro'atu Uria lahu untuk Nabi Daud Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dari pernikahan Nabi Daud dengan istri Uria ya, itu melahirkan seorang anak siapa? Nabi Sulaiman. Jadi Pahia, maka istrinya Uria mantan berarti. Umuhu itu ibunya Nabi Sulaiman. Enggak bangga gimana? Tadinya jadi istri orang biasa, jadi istri Nabi, terus melahirkan seorang Nabi gitu. Ya itu rahasia Allah. Sir namanya sir. Jadi di balik suatu kejadian ada sir, ada rahasia Allah. Mantapnya. Masih riwayat, masih menerangkan tentang perjalanan Nabi Daud. Waruwiya, dan telah diriwayatkan opo ana Daud, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam tamanna itu mengharapkan Nabi Daud yauman pada suatu hari minal ayami dari beberapa hari manzilata abaihi terhadap kedudukan nenek moyangnya. Abu Daud siapa? Ibrahim, tegasnya Nabi Ibrahim, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yakub dan Nabi Yakub. Suatu hari Nabi Daud ingin mendapatkan kedudukan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mendapatkan kedudukan yang tinggi karena diuji dulu sama Allah ya. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu bisa melampaui ujian itu, naik pangkat karena diuji dulu. Nah Nabi Daud pengen begitu, wasa'ala, dan meminta Nabi Daud alaihissalam robahu kepada Allah ayam tahinahu, agar supaya mencoba Allah kepada Nabi Daud kamam tahanau, seperti telah mencoba Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wa yu'tihi, dan memberikan Allah kepada Nabi Daud minal fadli, tentang keutamaan ma sesuatu atohum, yang telah memberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Minta Nabi Daud kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ujian, yang dengan ujian itu saya mendapatkan keutamaan seperti yang telah engkau berikan keutamaan itu kepada nenek moyangku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub gitu. Lalu apa?
Tanggapan Allah Subhanahu wa taala, fa'auha, maka memberikan wahyu sapa Allah taala ilai kepada Nabi Daud, innaka, sesungguhnya kamu Daud, tubtala, akan diuji kamu, fi yaumi kaza, di hari ini, nggak disebutkan harinya. Fahtaris, maka harus bersiap-siap kamu. Umpamanya, Daud, kamu hari Minggu akan saya tes, akan saya berikan ujian. Pokoknya kamu harus siap-siap. Maka ketika terjadi, ketika ada opozalikal yaumu, itu hari yang dijanjikan oleh Allah, ja'ahu, maka datang kepada Nabi Daud sopo asetonu, setan. Fatamasala, maka menjelma itu setan lahu kepada Nabi Daud bisuroti hamamata, dalam bentuk burung merpati, min zahabin, terbuat dari emas, fiha, di dalam itu hamamah, burung merpati, min kulli launin, dari setiap warna, hasanin, yang bagus. Padahal itu setan. Setan menjelma burung merpati yang warnanya bermacam-macam, ya, bagaikan terbuat dari emas, buricak burino. Fa'ajabahu husnuha, fa'ajabaka, mengagetkan, mengagumkan kepada Nabi Daud, husnuha, itu indahnya hamamah, indahnya burung merpati itu. Waduh, bagus banget itu burungnya. Padahal mah iblis, padahal mah setan, ya. Pamada, maka memanjangkan Nabi Daud yado, pada tangan Nabi Daud. Lalu Nabi Daud menyodorkan tangannya. Untuk apa? Liyahuzahu, untuk mengambil Nabi Daud terhadap itu hamamah, terhadap itu burung merpati. Diambil, diemai itu burungnya, diambil. Sudah diambil karena senang Nabi Daud, wayuriha, dan memperlihatkan Nabi Daud terhadap itu hamamah Bani Israel, kepada Bani Israel, liangzuru, agar supaya melihat Bani Israel, ila qudratillah, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat kekuasaan Allah. Allah kuasa, mampu menciptakan burung seindah ini. Lagi di gitu-gitu, patorot, maka terbang itu hamamah. Terbang itu burung merpati, tapi gue roba ini tidak jauh, berhenti, gitu kan? Ya kayak begitulah burung merpati. Disebut lagi jinak-jinak merpati, kayak jinak tapi nggak dapat. Nah itu yang dialami oleh Nabi Daud. Terbang tidak jauh, payat tabiuha, maka mengikuti Nabi Daud terhadap itu hamamah. Diikuti, akhirnya itu burung kemana sih? Patorot, maka terbang itu burung hamamah, min kuwatin, dari lubang dinding atau dari jendela deh kita banyak gitu. Waduh, kemana itu burung merpati? Waduh, keluar nih. Wah, itu mata Nabi Daud terus memandang itu burung. Panazoro, maka memandang sopo Daudu, Nabi Daud, aina takou, kemana itu jatuhnya atau berhentinya itu burung hamamah, Pak. Terus baik diikuti, mata melihat ke burung baik. Tahu-tahu sampai ke sebuah kebun. Nah di kebun, Pak Absoro, maka melihat sopo Daud, Nabi Daud, imro'atan, seorang perempuan, fi bustanin, di dalam kebun. Waduh, ada cewek tuh. Wah, itu juga Nabi Daud ya. Nabi Daud itu istrinya banyak. Nabi Daud mah kayak, makanya nurun ke putranya Nabi Sulaiman juga istrinya 1000 ya. Oh. Karena Nabi Daud pun istrinya banyak. Makanya di dalam ilmu mahabbah mah Nabi Daud, Nabi Sulaiman ke bawah baik. Uluk-uluk Nabi Daud, suaraku apa tuh ya? Suka dibaca sama sinden supaya sinden suaranya kedengaran bagus. Jampainya itu tah uluk-uluk Nabi Daud. Gitu.
Nabi Daud itu suaranya bagus ya. Nah, melihat seorang perempuan di kebun lagi ngapain? Tagtasilu, lagi mandi. Coba. Hari mandi kan telanjang. Tagtasilu, lagi mandi, itu si perempuan. Fa'ajaba, maka kaget sopo Dawudu, Nabi Daud, min husniha, dari cantiknya itu perempuan. Cantik banget nih. Preman juga nya. Kirain teh nggak nyamperin. Wajaat, dan datang, wahanat, dan mendekati itu si perempuan. Wahanat, dan dekat minha, dari itu perempuan. Atupatatu, pohon tupatah, jadi nama pohon itu. Yang si perempuan tadi lagi mandi, lalu dia mendekati pohon tupatah. Begitu dia melangkah, Pak Absorot, maka melihat itu si perempuan zilahu, pada bayang-bayang Nabi Daud. Nah, kayak ada yang lewat, itu siapa ya? Wah, malu kan? Tanah kodot, maka melepaskan itu si perempuan sa'ruha, pada rambutnya panjang. Rambut tadi pagoto, maka menutupi ya si perempuan badanaha, pada badannya. Apa? Pagoto, maka dipakai menutupi itu rambut, badanaha, pada badannya ya si imro'ah. Karena wah, kayak ada bayang-bayang laki-laki, ditutup aja badannya pakai rambut. Justru pajadahu, maka menambah ditutupnya badan dengan rambut, menambah kepada Nabi Daud apanya? Ijaban, kagumnya. Waduh, malah ditutup pakai rambut badannya, oi. Wah gitu Nabi Daud. Ijaban, jadi tambah kagum, tambah terpincut. Terus Nabi Daud kirain teh pulang, enggak, dia nyamperin. Fasa'ala, maka nanya Nabi Daud, anna, dari itu perempuan, kenalan. Kamu siapa? Itu. Fakila, maka dikatakanlah kepada Nabi Daud, innaha imro'atu Uria, sesungguhnya itu perempuan. Inna, sesungguhnya perempuan, imro'atu Uria, istrinya Uria. Oh gitu? Iya. Aku suka nih. Oh. Nabi Daud dari pandangan itu ya dituntun oleh burung merpati, padahal burung merpati itu setan. Nah, dibawa sama setan. Nabi Daud teh ke seorang perempuan lagi mandi telanjang ya. Nah, Nabi Daud melihat kepada perempuan itu. Nah, dari situlah ya kan ada rasa kagum, ada rasa suka, akhirnya lupa diri bahwa saya teh nabi. Lupa dirinya gimana? Patolaba, maka meminta Nabi Daud minhu dari Uria, ayutolikaha, agar supaya menceraikan Uria terhadap istrinya. Coba, Uria itu istri kamu ya? Iya, ceraikan ya. Emang kenapa? Liyatajawajaha, untuk menikahi Nabi Daud terhadap istri Uria. Yes, nanti saya mau menikahi gitu. Coba, emang ada zaman sekarang begitu ya? Oh, kalau ada berantem tuh. Ya, Pak, itu istri Bapak ya? Payahnya Bapak harus menceraikan. Karena nanti akan saya nikahi. Wah, berantem ya. Nah, Nabi Daud ini minta kepada Uria. Uria, itu istri kamu? Iya. Kamu harus menceraikannya. Kenapa? Karena akan saya jadikan istri. Nah, fazalika jaizun bigweri nakirin. Fazalika, perkataan Nabi Daud kepada Uria, yaitu jaizun, boleh. Mingweri nakirin, tanpa ditolak, tanpa diingkari. Cuman illa anna Dawuda, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam, li azmi manzilati, karena agung kedudukan Nabi Daud, wartifai martabati, dan tinggi martabat Nabi Daud,
wa uluwi sa'ni tegese tinggi keadaan Nabi Daud, layam bagi tidak pantas lahu untuk Nabi Daud ayas ala meminta Nabi Daud rojulan terhadap seorang laki-laki yaitu Uria laisa yang tidak ada lahu untuk rojul ilam ra'atun wahidatun terkecuali hanya satu istri. Ayan jula agar supaya mencopotkan gitu kata kita maya itu rojul anha dari istrinya payata jawajaha maka lalu menikahi Nabi Daud kepada istri Uria yang diceraikan itu. Sementara Nabi Daud apa? Ma'akas roti nesaihi, istrinya banyak gitu. Ma'akas roti nesaihi serta banyak istrinya Nabi Daud. Istri Nabi Daud itu banyak. Tuh, emang itu boleh? Boleh, cuman nggak pantas untuk Nabi Daud. Kenapa? Uria hanya punya satu istri, hanya satu-satunya istri teh dipinta kisan sama Nabi Daud. Sementara Nabi Daud istrinya udah banyak. Nah, gitu. Juga Nabi Daud orang yang agung kedudukannya, tinggi martabatnya, ya kan? Tuh. Maka tidak pantas melakukan hal itu. Jadi bahkan ada al-munasibu yang pantas lahu untuk Nabi Daud apa? Ayagliba hawahu, ayagliba tidak boleh menguasai hawahu keinginan nafsunya Nabi Daud. Wayasbiru dan harus bersabar Nabi Daud alama atas sesuatu tuhina yang diuji bihi, yang diuji sopo bihi, yang diuji Nabi Daud bihi dengan itu emak. Nabi Daud lupa padahal itu ujian dari Allah. Nah, dengan lalu menikahinya tidak mampu menahan rasa cintanya sehingga meminta kepada mencintai isi orang lain, sehingga minta kepada suaminya untuk menceraikannya, untuk ditikah oleh Nabi Daud, maka Nabi Daud tidak lulus dari ujiannya. Makanya jangan suka nantang-nantang kepada Allah ya. Jangan, ya Allah berikanlah aku ujian supaya aku naik kelas. Jangan, ya. Jangan. Itu sukses, usahanya. Apa sih? Oh, karena dari suruh, aduh saya juga mengalami ini dulu ini. Nah, minta ya Allah berikanlah aku ujian seperti pengusaha itu. Jangan ya, jangan. Kalau dia mah kuat, kalau kita belum tentu kuat. Tapi apa? Yang mesti kita pinta kepada Allah apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepadaku sesuatu yang kami tidak mampu. Atau sebelumnya apa? Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, baca itu katanya. Jangan seperti Nabi Daud, ternyata nggak lulus ujiannya. Ya, nantang. Ya Allah ujilah aku gitu. Jangan. Ya. Nah, palizalika maka karena itulah atabahu. Itulah apa? Nabi Daud tidak bisa menguasai hawa nafsunya dan tidak bersabar atas ujian yang telah Allah berikan. Atabahu maka mencela kepada Nabi Daud atau menegur kepada Nabi Daud sopo Allah Ta'ala. Waqala dan telah berkata bersabda sopo Daud Nabi Daud libdihi kepada putranya. Nabi Daud siapa? Sulaiman, tegese Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Sulaiman ini hasil pernikahan isi Uria, ya, isi Uria. Lalu Nabi Daud berkata kepada putranya, ya bunayya, tetap aja namanya ke anak ya. Ya bunayya wahai anak laki-lakiku, imsi berjalanlah kamu kholpal asadi di belakang macan. Ya,
asadi macan, wal aswadi dan ular. Ai al azimi tegese yang besar, minal hayati dari ular. Kata Nabi Daud, wahai anakku Sulaiman, berjalanlah kamu di belakang macan, jangan di depan. Berjalanlah kamu di belakang ular, jangan di depannya, bahaya. Tapi kalau dari belakang kamu tahu, nah ini macan mau menerkam atau tidak. Kalau kamu di belakang macan atau di belakang ular. Wafihi dan di dalam itu hayat siwadun hitam, jadi ular besar ya yang ada hitam-hitamnya. Kama piswah seperti dalam kitab as-sohah, kitab kamus. Tapi ketika bersama perempuan, walatamsi dan janganlah berjalan kamu khalfal mar'ati di belakang perempuan. Berjalanlah di belakang macan dan ular, jangan berjalan di belakang perempuan. Kata siapa? Nabi Daud. Pengalaman sih. Kenapa begini? Waqala dan telah berkata sapa Mujahidun, Imam Mujahid. Iza akbalat apabila menghadap sopo almar'atu perempuan, jalasa maka duduk sopo iblisu iblis, ala rosiha di atas kepala itu perempuan. Fazayyanaha maka memperindah setan iblis. Fazayyana maka memperindah iblis kepada perempuan, liman untuk orang yang zuru yang melihatnya. Ketika kita nih laki-laki berhadapan dengan perempuan, itu iblis tuh ada di kepala itu siapa? Ada di wajahnya itu perempuan. Yang tadinya biasa baik itu perempuannya nggak cantik apa, lama ngobrol sejam 2 jam. Asal cantik ini menarik juga nih perempuannya. Nah, padahal itu rekayasa siapa? Iblis. Pokoknya jangan macam-macam ya, jangan coba-coba. Akhirnya minta nomornya kan? Nah, ini PA-an ya. Kontek-kontekan. Terus wa iza adbarot dan apabila membelakangi itu perempuan, jalasa maka duduk ya si iblis ala ajizatiha atas bokongnya itu si perempuan. Ketika kita di belakangnya, maka iblis di bokongnya. Apa bokong? Pantat. Nah. Tazayyanaha maka menghiasi itu iblis kepada perempuan, liman untuk orang yang zuru yang melihat ya si emak. Terus dihiasi, diperindah. Nah itu ya. Wakilan dikatakan li Yahya untuk Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, wa huwa lan utawi lam yakun lahu mailun ila amrin nisa. Wa huwa wakilan dikatakan li Yahya untuk Nabi Yahya alaihi salam ya. Wa huwa lan utabi Nabi Yahya iku lam yakun tidak ada lahu untuk Nabi Yahya mailun cenderung atau terpincut ila amri nisa'i kepada urusan perempuan. Nah Nabi Yahya ini cuek kepada perempuan, nggak ada rasa gitu ya, nggak ada rasa suka apa ke perempuan, nggak ada nasihat Nabi Yahya. Tuh. Nah Nabi Yahya ditanya begini, ma bad uzinah gitu. Ma apa bad uzinah, permulaan zinah? Qala menjawab Nabi Yahya, an-nazru lil mar'ati. An-nazru yaitu melihat lil mar'ati kepada perempuan,
sudah melihat watamani dan mengharapkan lizinah terhadap zina bil qalbi di dalam hati. Jadi dari mata turun ke hati gitu. Dari mata turun ke hati. Awal dari mata dulu, baru turun ke hati. Dan dari hati udah tamani, berharap ingin bertemu kembali. Tuh melakukan rencana selanjutnya gitu ya. Wazinal aini, dan zinah mata min kibari sogoir, itu termasuk dosa kecil yang besar. Dosa kecil tapi besar. Ya. Wahua dan dosa kecil besar itu maksudnya apa? Yu'adi, itu bisa mendatangkan ilal korbi, mendekati ilal kabiroh fahisah, pada dosa besar yang menjijikan, yang sangat. Apa wahwalan utawi kabirotul fahisah? Zinal farji, zinah farji. Awalnya dari mata, zinah mata, dari mata turun ke hati. Nah, dari hati menggerakkan ke seluruh tubuh, akhirnya sampai melakukan perzinahan farji. Nauzubillahi min dzalik. Makanya waman lam yakdir ala ghaddi basarih lam yakdir ala hifzi farji. Waman, dan siapapun, lam yakdir, yang tidak mampu man, ala ghaddi basarihi, untuk memejamkan pandangannya man, lam yakdir, maka dia tidak akan mampu ala hifzi farji, untuk menjaga kemaluannya. Wa qala telah berkata sopo al Pudel, Imam Pudel, yaqulu berkata sopo iblisu iblis. Kata iblis begini, huwa, itu pandangan, ay anal, tegasnya pandangan, kausi, itu busur aku. Apa busur? Itu yang ngelengkung itu ya. Al qadimati, yang dahulu, dari dulu, merupakan busurku adalah pandangan itu. Wasahmi, dan anak panah saya. Jadi pandangan itu adalah busur dan anak panah saya. Alladzi la ukhti'u, yang tidak pernah salah atau gagal saya, bihi, dengan itu anak panah. Selalu dapat sasaran. Kata siapa? Iblis. Nggak ada orang yang tidak terjerat oleh anak panah saya. Apa itu? Pandangan. Iya, waduh. Dari mata turun ke hati itu. Ya. Allah telah berkata sopo baduhum, sebagian ulama, kulul hawadisi, ini bednya, kulul hawadisi mabda'uhan minan nazri. Kulul hawadisi mabdu'a, kulul hawadisi mabdu'a minan nazri, wa ma'zamu narim min mustasgiris sarwi. Kulul hawadisi mabda'uha minan nazri. Barbar. Kulul hawadisi, setiap hal-hal yang terjadi, hawadis teh. Kulul hawadisi, setiap hal-hal yang terjadi, iku mabda'uha, permulaannya hawadis, iku minan nazri, dari pandangan. Seluruh hal yang terjadi di muka bumi ini awalnya dari pandangan itu, ya. Orang-orang Belanda menjajah Indonesia karena dia sudah memandang, ini negara bagus banget nih, rempah-rempah segala macam apa ada di sini, subur lagi. Nah, gimana kalau kita jajah? Nah, gitu kan.
Wa ma'zamun nari, dan paling besar-besarnya api, min mustasgiri sorori, itu dari menyepelekan kejahatan. Setiap kejadian itu diawali dengan pandangan, terus wa ma'zamin nari min mustasgiri sarori, besarnya api neraka, besarnya keruksakan, besarnya kesengsaraan, itu min mustasgiri sarori, berawal dari menyepelekan kejahatan. Nah udah, biarin aja, cuman segitu, terus dibiarin, lama-lama besar. Api korek, ya kecil, lama-lama bisa jadi besar ketika kita menyepelekannya. Makanya kepada anak pun begitu, jangan bilang ah masih kecil ini, biarin, jangan. Justru masih kecil kita tegur, ini ketika ditegur berarti nggak boleh, gitu kan? Ini jangan, ini boleh, nah itu. Ketika dicepelekan lama-lama jadi besar. Wal mar'u madama za'ainin yuqallibuha bi ayunil aini mauqufun alal khatari. Ini kata-kata bagus banget. Wal mar'u lan utawi wong suwiji, wal mau dan seseorang, madama selagi ada itu si mar'u za'ainin, mempunyai mata, yuqallibuha membulak-balik mar'u terhadap ain, bi ayunil aini dalam pandangan-pandangan matanya, mauqufun itu yang dijerumuskan alal khotori atas hal-hal yang bahaya. Seseorang selagi membulak-balik pandangannya, artinya apa? Oh, tidak kaupang atau mata keranjang, ya. Maka orang seperti itu mauqufun alal khotor, akan dijerumuskan kepada bahaya. Bahaya. Kam nazruhu, tidak sedikit pandang, kam nazrotun, ya, kam nazrotun, tidak sedikit pandangan mata. Pu'ilat itu apa? Pa'alat itu bekerja, nazroh fi qalbi sahibiha, di dalam hati yang punya itu nazroh. Tidak sedikit pandangan itu bekerja di dalam hati yang melihatnya. Fi lasihami, seperti bekerjanya anak panah, bila kausin, tanpa ada busurnya, walau witrit, dan tidak ada talinya. Nah, tidak sedikit pandangan itu ya bekerja kepada hati yang punyanya seperti anak panah tanpa godewa, tanpa busur dan tanpa tali. Jadi kemana-mana apa ya gitu. Ya suruh, yang membahagiakan, nazirohu, kepada orang yang memandang sesuatu itu, sesuatu yang dipandang oleh mata, ya. Membahagiakan apa? Sesuatu doro, yang membahayakan khotirohu, pada hatinya ya si nazir. Dan pandangan itu bisa membahagiakan kepada orang yang memandang, padahal itu membahayakan kepada hatinya. Jadi dipandang mah indah, padahal itu bahaya buat hati. Betul. Ya. Makanya indah dipandang. Apa namanya? Surga bagi mata, siksa neraka bagi hati. Itu pandangan. Jadi gimana atuh? La marhaban bisururin ada bidoror. La marhaban, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sambutan, tidak welcome. Dengan apa? Bisururin, dengan kebahagiaan, ada yang mengembalikan surur,
bidorori, terhadap kebahagiaan. Tidak ada kata bahagia untuk suatu kebahagiaan yang akan menghantar terhadap kebahayaan. Tidak ada. Yang kita inginkan apa? Kesenangan mendatangkan kemudahan. Jangan kesenangan mendatangkan bahaya. Jangan. Apa itu? Pandangan yang tidak terhalangi. Lihat sana, lihat sini, melotot sana, melotot sini, disebut mata keranjang. Nah, jangan. Ya. Waqalat Ummu Salamah istazana Abdullah ibn Maktum al-A'ma wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allum, tawassalna bita'liman, tarzuqana al-wasi'a wa tarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.